Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk membaca dan merenungkan Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jangan meragukan kasih Allah. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah pernah ragu? Kalau iya, karena apa? Alasannya karena belum nyata di depan mata. Mungkin itu. Rasanya sulit untuk tenang sebab tidak ada kepastian. Peristiwa dipatuk ular menjadi bagian perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Insiden ini terjadi di Bukit Hor yang terletak di ujung tanah Edom pada bagian timur dari pantai Laut Mati. Saat ini merupakan bagian dari negara Yordania. Karena kebebalan hati mereka, Allah memperpanjang perjalanan bangsa itu di padang gurun sebelum tiba di tanah Kanaan. Saat perjalanan semakin panjang, muncullah kembali salah satu sifat buruk bangsa Israel, yaitu bersungut-sungut. Dikatakan di ayat 5, maka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Ada beberapa hal pelajaran berharga dari kisah ini yang dapat kita pelajari. Yang pertama, hentikanlah sungut-sungut yang tidak sehat. Hentikanlah pengeluhan. Kita memahami bahwa kebiasaan berkata-kata melawan Allah merupakan karakter bangsa Israel yang sulit bersyukur. Pada saat ini pun umat Kristen yang gemar bersungut-sungut merupakan mereka yang sulit menghitung berkat Tuhan dalam kehidupannya. Banyak umat Kristen yang merasa tidak puas karena rumah tangganya, pekerjaannya, kondisi sosial, termasuk bersungut-sungut di dalam persekutuan gereja dan apapun yang sedang dihadapi. Kata-kata melawan Allah dan Musa dimulai di ayat 5. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?" Bahkan mereka melecehkan makanan yang diberikan Tuhan di ayat 6. "Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami terlalu muak," atau bosan, atau jenuh. Padahal jelas bahwa bangsa Israel sendiri di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23, mereka yang meminta tolong. Tetapi orang Israel itu masih mengeluh dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Teriakan itu Allah mendengar dan melepaskan mereka dari kepahitan hidup sebagai bangsa yang diperbudak. Sekarang mereka berteriak-teriak melawan Allah. Sebenarnya Allah telah memberikan apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka memiliki bekal setelah habis, Tuhan menyediakan makanan gratis yang selalu tersedia setiap pagi. Burung puyuh untuk mereka olah dan roti manna
sehingga mereka sebenarnya tidak kelaparan. Kejenuhan dalam perjalanan yang membuat mereka sulit untuk melihat apa yang baik yang Tuhan sediakan. Mereka terus saja bersungut-sungut. Dan saudara sekalian, sebenarnya rasa syukur akan menghilangkan pengeluhan. Salah satu terapi untuk terbebas dari dan pulih dari berbagai ancaman penyakit sebenarnya adalah melatih diri kita untuk tetap berpikir positif dan bersyukur kepada Sang Pencipta atas segala dinamika kehidupan yang terjadi dalam hidup ini. Jika kita tidak bisa melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka sebenarnya ada masalah yang mendasar, yakni dosa. Dosalah yang menghalangi kita untuk mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, Allah mengirimkan ular tedung untuk menggigit mereka yang melawan Allah dan hambanya Musa. Saat manusia mengalami kesulitan yang silih berganti, maka kita sejenak melihat dan mengkritisi diri kita. Jangan-jangan kita pun sedang melawan Allah sehingga kita sulit mengelola kehidupan kita dengan bijaksana. Sesungguhnya sederet kebaikan Allah bahkan tak habis-habisnya, tak pernah terlambat untuk menolong. Tapi jika semua ini kita tidak rasakan, itu berarti ada masalah besar yang belum kita selesaikan, yakni dosa. Saudara-saudaraku, gereja-gereja memperingati 7 minggu berturut-turut penderitaan Yesus Kristus. Sebenarnya sedang mengajak umat Kristen untuk tetap optimis dan menanggalkan segala bentuk pesimis, ketakutan, keraguan dalam mengingat minggu-minggu penderitaan Kristus ini. Ada masa-masa di mana kita introspeksi diri tentang hidup kita. Bahkan ketika masa-masa di mana kehidupan kita seperti atau ibarat digigit ular tedung itu, karena kita sedang melawan rancangan Allah. Krisis kemanusiaan terjadi di mana-mana, saudara. Ada perang, ada aksi terorisme, ada pemanasan global, ada pengrusakan lingkungan, mengakibatkan berbagai bencana alam. Sekarang ada banjir di berbagai tempat. Generasi muda kehilangan sosok teladan di dalam keluarga dan masyarakat, sehingga mereka mencari pemuasan diri dengan narkoba. Sementara lembaga-lembaga gereja terlalu sibuk mengurusi isu internal kekuasaan dan struktur yang menjadikan banyak umat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Bangsa Indonesia kini pasca pemilihan legislatif, pemilihan presiden, ada banyak orang yang penuh kekecewaan, kemarahan, kedengkian, bahkan kehancuran secara ekonomi. Tidak sedikit orang yang stres, mulai dari gejala ringan hingga depresi berat. Tidak heran kalau pemerintah menyediakan rumah sakit jiwa khusus untuk mereka. Tangisan, ketakutan dan kematian yang dihadapi bangsa Israel yang tengah dikejar-kejar, bahkan dimangsa ular tedung itu menjadi gambaran nyata kehidupan kita dan masyarakat pada dunia saat ini. Saudara sekalian, lantas bagaimana kita akan mencari bantuan? Bagaimana kita melepaskan diri dari semuanya ini? Langkah pertama adalah mengaku keberdosaan kita. Lalu berdoa agar segala musibah dijauhkan dari kemanusiaan kita. Saudara, akar dari segala penderitaan manusia adalah dosa. Tak ada yang dapat menyelesaikannya kecuali dengan tulus berteriak kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita mensyukuri bahwa Tuhan kita adalah Dia yang selalu penuh kasih dan tak pernah mendendam. Walaupun entah sudah berapa kali umat Israel mengecewakannya, kemurahan hati Tuhan selalu ditunjukkannya dengan menyediakan obat penawar atas gigitan beracun dari ular-ular tersebut. Musa diperintahkan oleh Tuhan mendirikan tiang ular tembaga agar barang siapa yang menatap tiang itu akan tetap hidup. Dalam minggu-minggu sengsara yang kita peringati ini, saudara sekalian, adalah kuasa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang ditinggikan di atas salib itu. Sesungguhnya memberikan penghiburan, pengharapan, dan hidup yang baru kepada setiap orang yang memandang kepadanya. Apakah makna ular tembaga itu dalam konteks minggu-minggu penderitaan Kristus sekarang ini bagi kita? Kristus, Yesus adalah Allah yang mengambil rupa ular,
menjadi serupa dengan penjahat yang menggigit tanpa ampun. Karena Kristus dibiarkan tergantung di atas kayu salib, supaya setiap mata yang memandang kepadanya dan percaya kepadanya diberikan hidup yang baru. Karena itu saudara-saudaraku, jangan pernah meragukan kasih Allah. Jangan pernah bersungut-sungut lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan meragukan Allah. Lihatlah tiang ular tedung itu. Tataplah Kristus di sana yang memberikan pengampunan dan kehidupan baru bagi setiap kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu pada pagi ini. Berterima kasih. Karena kami diingatkan sesungguhnya kasih Tuhan itu senantiasa limpah bagi kami. Engkau yang selalu mencukupkan segala yang kami perlu. Bahkan Engkau yang menjadi jaminan masa depan kami. Tapi jikalau sekarang kami tidak dapat merasakan segala kebaikan-Mu itu Tuhan, mungkin ada dosa yang menjadi penghalangnya. Biarlah Roh-Mu yang mengoreksi batin kami, supaya dengan tulus kami berteriak kepadamu dan mengeluh. Kami memerlukan pertolongan-Mu. Kami memerlukan kasih-Mu. Kami memandang kepadamu ya Tuhan, supaya kami memperoleh kekuatan baru dan hidup di dalam anugerah-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam segala masalah kehidupan mereka apapun yang sedang terjadi. Ulurkan tangan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu memandang kepadamu dengan tulus ikhlas dan mengharapkan pertolongan hanya datang daripada-Mu. Agar setiap pendengar renungan pagi hari ini memperoleh kelegaan di dalam Dikau yang adalah perancang sempurna dari kehidupan ini. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang menjadi jaminan segala yang kami hidupi di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.